Scam Villains Self-Saving System Chapter 57. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Shen Qingqiu mengangkat kepalanya, seolah-olah dua lentera kuning cerah telah muncul di luar aula istana, sepasang mata kemasan yang tajam menatap dengan mata terbelalak ke pemandangan itu. Di tengah setiap mata ada pupil vertikal, yang tampak sangat menyeramkan. Kerumunan mayat buta, setelah mendengar suara ini, sepertinya diintimidasi oleh kekuatan yang tak terlihat. Mereka tidak lagi melanjutkan dengan merobek dan menerkam, sebaliknya, mereka menarik diri, menundukkan kepala dan mengecilkan bahu. Akhirnya, mereka mundur ke dalam kerumunan yang rapat, gemetar. Bahwa sepasang mata besar seperti lentera menatap lurus ke Shen Qingqiu sejenak, sampai mereka tiba-tiba membuang muka. Setelah beberapa saat, sesosok muncul di luar aula istana. Shen Qingqiu mengidentifikasi pengunjung baru, tidak terkejut. Dia berteriak dengan ramah, "Si Zilang." Zhu Zilang tergelincir di tengah langkah. Catatan, Si Zilang adalah nama merek dari jelly cup yang populer di China. Ini seperti nama hewan peliharaan lucu yang digunakan Shen Qingqiu untuk Zhu Zilang. Dia mengusap hidungnya. Meskipun dia depresi, dia bukan orang yang kasar. Sambil tersenyum, dia berkata, "Karena Tuan Abadi Shen bersedia memanggilku seperti itu, silakan lanjutkan untuk melakukannya." Shen Qingqiu berkata, "Orang yang mencuri mayat dari lemari besi aula istana benar-benar kamu." Racun hitam kebiruan yang menutupi seluruh tubuh kemungkinan besar adalah racun ular giok. Alasan mengapa pemeriksaan sepintas Mu Qingfan tidak dapat menemukan luka mungkin karena taring ular itu terlalu kecil untuk meninggalkan bekas yang terlihat. Jika seseorang memeriksa tubuh lebih dekat, mereka akan menemukan bekas gigi kecil di ujung jari atau di bawah tumit. Zhu Zilang berkata, "Situasi terjadi terlalu cepat. Aku tidak punya pilihan selain melanjutkan ke tahap rencana berikutnya. Aku berharap Tuan Abadi Shen akan cukup murah hati untuk memaafkanku." Shen Qingqiu terbatuk-batuk. "Situasi terjadi terlalu cepat, tidak peduli bagaimana kamu mempertimbangkannya. Situasi ini sepenuhnya disebabkan oleh dia ketika dia telah memfumigasi anggur realgar untuk menaklukkan Zhu Zilang, mengubah orang ini kembali ke bentuk aslinya. Tidak hanya itu, tetapi juga menambah cedera, dia juga telah menunggangi bentuk ular Zhu Zilang di sepanjang jalan." Dia berkata, "Kamu memanggilku dari makam suci, yang dapat dikatakan telah menyelesaikan salah satu kesulitanku. Sebelumnya, kamu ingin aku pergi ke alam iblis. Sekarang aku di sini, dapatkah kau akhirnya memberitahuku tujuanmu?" Zhu Zilang berkata, "Alasan nomor satu, aku sudah menjelaskan kepada Tuan Abadi Shen. Karena kamu telah membantuku, aku akan membalas budi berkali-kali. Adapun alasan kedua, Tuan Abadi Shen tidak benar-benar dipanggil olehku yang rendah. Lebih baik menanyakan kepada Jun Sang secara langsung." Shen Qingqiu berkata, "Baiklah. Di mana Tianlang Jun?" Zhu Zilang menatap kosong, sebelum berkata, "Kupikir Tuan Abadi Shen dan Jun Sang sudah bertemu." "Sudah bertemu." Shen Qingqiu menunduk dan menatap sarkofagus batu. "Mungkinkah mayat di dalam adalah Tianlang Jun?" "Sebenarnya, ini bahkan tidak bisa disebut pertemuan, oke." Tutup peti mati yang baru saja dia coba buka tanpa bergerak tiba-tiba mulai bergetar, terbuka dengan sendirinya. Di dalam, seseorang perlahan duduk. Orang ini meletakkan siku di tepi peti mati, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia berkata, "Dewa Puncak Qingqing, aku telah lama menunggu kehormatan untuk bertemu denganmu." Shen Qingqiu tercengang. Minat semua keluarga ini sangat lapang dan luas, tetapi tampaknya pada akhirnya semua hobi mereka sama eksentriknya. Anak laki-lakinya senang memeluk mayat, ayahnya senang berbaring di dalam peti mati. Jika seseorang melihat penampilan keseluruhan Luo Binghe, dia mirip ibunya, Su Xian. Namun, masih mungkin untuk melihat beberapa gen ayahnya. Misalnya, matanya. Tianlang Jun memiliki mata besar dan dalam, alisnya yang meruncing menegaskan penampilannya yang berani dan luar biasa. Pupil hitamnya seperti dua lubang yang sangat dalam, fitur yang dimiliki Luo Binghe dengan identik. Luo Binghe yang asli adalah anak yang cantik. Jika dia menerima mata ibunya, penampilannya akan dianggap terlalu feminin dan lembut, dan itu tidak baik. Kesamaan lainnya terlihat dari senyuman mereka.
Ekspresi tersenyum dari pasangan ayah dan anak ini membuat Shen Qingqiu merasakan emosi yang sulit untuk dijelaskan. Itu adalah perasaan yang sama sekali tidak meyakinkan. Shen Qingqiu dengan hati-hati berkata, aku tidak menjadi dewa puncak selama bertahun-tahun. Tian Langjun mengerutkan matanya saat dia tersenyum. Tapi aku sudah terpesona dengan penguasa puncak cukup lama. Shen Qingqiu mengetahui secara mendalam dari pengalaman bahwa kehadiran adalah sesuatu yang diajarkan sejak masa kanak-kanak dan latar belakang keluarga. Tidak memperhitungkan hal lain, jika seseorang mendudukkan sepasang ayah dan anak ini di dalam peti mati dan menyuruh mereka melakukan pose yang persis sama, kehadiran Agung Tian Langjun dapat mengubah duduk di peti mati menjadi duduk di tahta naga. Di sisi lain, meskipun Luo Binghe tidak diragukan lagi tampan, mungkin masih terlihat seperti dia sedang duduk di peti mati. Tidak heran Airplane Shooting Toward the Sky merasa bahwa Tian Langjun adalah ancaman, dan dengan tegas mengeluarkannya dari plot. Untuk duduk di hadapan dua iblis surgawi, dan di ruang tempat dia dikelilingi oleh tubuh tetua ras iblis yang membusuk, Shen Qingqiu merasa bahwa tekanan padanya sangat besar. Dia memasang senyum palsu, berkata, aku tidak berani menerima pujian ini. Dan karena Yang Mulia telah mengamatiku begitu lama, mengapa kamu tidak keluar? Keluar untuk menemuiku. Tidak peduli berapa banyak Tian Langjun memasang bagian depan, menghabiskan seluruh waktunya di dalam peti mati benar-benar terlalu keterlaluan. Kecuali kalau dia tidak bisa berdiri. Jari Tian Langjun perlahan mengetuk tepi peti mati, pupilnya memantulkan nyala api hijau yang berdenyut di dalam mausolem. Dia dengan riang berkata, baiklah. Apakah mungkin meminta Dewa Puncak untuk membantuku? Ditipu benar-benar membuat orang enggan. Shen Qingqiu perlahan menghela nafas, dan kemudian mengulurkan tangan padanya. Mari. Tian Langjun dengan senang hati memegang tangannya dan berdiri. Jadi, duduk di peti mati bukan karena dia menyembunyikan kelemahan. Shen Qingqiu tidak bisa menahan, tetapi merasakan kekecewaan. Dan kemudian, dia tidak menarik apa-apa. Namun, dia masih memegangi pergelangan tangan Tian Langjun. Shen Qingqiu melihat ke bawah, menundukkan kepalanya. Dia memang masih memegangnya, kecuali yang tersisa hanyalah sebuah lengan. Wajah Shen Qingqiu kehilangan semua ekspresi. Tian Langjun, kehilangan satu lengan bajunya setengah kosong, masih sangat sopan. Putus lagi. Bisakah aku merepotkan Dewa Puncak untuk mengambilnya lagi? Shen Qingqiu speechless. Meskipun betapa hebatnya guncangan yang diderita jiwanya, Shen Qingqiu masih berhasil dengan tenang menyerahkan lengan itu kembali ke Tian Langjun. Di belakang mereka, Zhu Zilang, memasang ekspresi telah melihat adegan ini berkali-kali, dengan suara kaca, sungguh, suara kaca. Menempel kembali di tangan. Disambungkan kembali. Apakah kamu boneka, sialan? Bisakah sendimu dipasang dan dilepas sesuka hati? Setelah pengawasan yang cermat, Shen Qingqiu menyadari bahwa ada banyak bekas luka di lengan Tian Langjun. Seluruh otot, tendon, dan arteri telah menjadi hitam, pemandangan yang sangat mengejutkan bila dibandingkan dengan kulit putih Tian Langjun yang pucat. Bahkan di bawah kerah jubahnya, bekas luka hitam kecil terlihat mengular. Shen Qingqiu memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Ini seperti kepakan sayap kupu-kupu yang menyebabkan tsunami. Dia telah menebak sebelumnya bahwa Zhu Zilang telah mengambil benih bunga matahari dan bulan untuk membuat tubuh baru untuk Tian Langjun, sebuah dugaan yang sekarang tampaknya benar. Hanya saja, Tian Langjun tampaknya tidak terlalu cocok dengan tubuh baru ini. Alasan mengapa jiwa Shen Qingqiu dan tubuh benih bunga memiliki sinkronisasi yang baik adalah karena, 1. Benih bunga adalah sesuatu yang lahir dari darah dan nafas vitalnya sendiri, dan kedua, benih bunga adalah tanaman yang terbuat dari energi spiritual, sesuatu yang juga digunakan Shen Qingqiu untuk memajukan kultivasinya sendiri. Oleh karena itu, dengan dua alasan ini, tidak heran mereka sangat cocok satu sama lain. Namun, situasi Tian Langjun berbeda. Dia adalah iblis, dan dengan demikian fondasinya dibangun di atas energi iblis. Secara alami, benih akan berusaha menolaknya. Akibatnya, kualitas tubuh tidak terjamin, dan bahkan mungkin terjadi keadaan ketika tubuh mulai terkorosi. Tian Langjun memindahkan bagiannya yang disambungkan kembali, tersenyum saat dia berkata, aku telah mendapat ejekan. Ngomong-ngomong, mungkin saja kami meninggalkan Gunung Bailu. Begitulah cara kami dapat menyaksikan pahala Dewa Puncak Shen.
Shen Qingqiu melirik Zhu Zilang, yang berdiri di samping. Awalnya, ketika mereka pertama kali bertemu di hutan Bailu, bentuk ular manusia itu benar-benar terlalu mengerikan untuk dilihat. Namun, meski begitu, selama bertahun-tahun ketika Tianlang Jun ditekan di pegunungan, dia tidak pernah meninggalkan hutan Bailu. Setelah itu, ketika dia menerima benih bunga embun, dia tidak menggunakannya pada dirinya sendiri, tetapi tanpa ragu menggunakannya untuk membentuk tubuh untuk tuannya. Bawahan yang setia. Mata Shen Qingqiu menyapu mural di aula istana, dengan acuh tak acuh berkata, banyak pahala bagi Bagi Zhu Zilang, hidup dalam pengasingan di Gunung Bailu dan menunggu bertahun-tahun untuk sebuah kesempatan, memiliki bawahan yang cakap, Tianlang Jun benar-benar membuat orang lain iri. Tianlang Jun berkata, pernahkah kau mendengar tentang moto keponakanku? Shen Qingqiu berkata, aku telah mendengarnya. Bantuan yang diberikan dibayar kembali berkali-kali. Wajah merah Zhu Zilang tampak sangat aneh di bawah cahaya lilin hijau berlumut. Dia berkata, Junsang dan Tuan Abadi Shen sedang menggoda saya. Shen Qingqiu tidak bermaksud menggodanya, dia malah menggunakan semua perhatiannya untuk mempelajari lukisan dinding. Warna mural ini cerah dan mencolok, dan sapuan kuasnya gila dan hiruk-pikuk. Tetap saja, masih mungkin untuk melihat bahwa gambar yang langsung menghadap jalan masuk mausolem adalah wajah besar seorang wanita. Matanya berkerut menjadi bulan sabit dan sudut bibirnya mengarah ke atas seolah-olah dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Bagian dari mausolem ini jelas merupakan Hall of Delight, dari 3 kuil, Delight, Fury, dan Sorrow, di makam suci. Tianlang Jun belum merasakan sesuatu yang aneh. Dia berkata, dia seperti ini. Pikirannya hanya bisa berpikir lurus ke depan. Itu sebabnya dia selalu memohon padaku untuk membawamu ke dunia iblis. Shen Qingqiu tidak pernah mengerti alasan seperti ini. Berbalik sedikit, dia menatap Zhu Zilang. Apa hubungannya membawaku ke dunia iblis dan membalas budi dengan satu sama lain? Tianlang Jun dengan tenang berkata, tentu saja ada hubungannya. 4 sekte besar tidak bisa dibiarkan tetap ada. Karena Dewa Puncak Shen masih bersama sekte Changqiong dan dengan demikian termasuk dalam lingkup ini, Zhu Zilang secara alami tidak ingin kamu tinggal di tempat itu. Shen Qingqiu tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dia awalnya mengira bahwa Tianlang Jun relatif masuk akal. Namun, setelah berbicara dengannya, dia sekarang menemukan bahwa orang ini hampir tidak bisa dibedakan dari salah satu jenis bos yang ambisius, hancurkan dunia, bunuh yang baik. Akan tetapi, jika seseorang mempertimbangkannya, seorang pemuda idealis dan penuh harapan dari garis keturunan bangsawan telah ditekan oleh anggota ras yang berbeda di bawah gunung selama bertahun-tahun. Kebencian yang mengakar sepenuhnya bisa diharapkan. Shen Qingqiu berhenti, lalu bertanya, apakah langkah selanjutnya melenyapkan seluruh umat manusia? Tianlang Jun tampak bingung. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Tentu saja tidak. Aku suka manusia, hanya saja bukan 4 sekte besar. Dia tersenyum, lalu melanjutkan, sebaliknya, aku memiliki hadiah untuk diberikan kepada umat manusia. Meskipun dia tidak tahu apa yang disebut hadiah itu pasti bukan benda yang dibungkus pita yang akan membawa kebahagiaan besar bagi umat manusia. Shen Qingqiu baru saja mulai mengeluarkan kata, sial, yang agak di luar praktik, ketika tiba-tiba, mausolem mulai bergetar. Kerikil di tanah berguncang, kedua kaki Shen Qingqiu mantap di tanah, tetapi tubuhnya tidak bisa menahan, bergoyang dengan liar. Di kejauhan, dia bahkan bisa mendengar suara teriakan yang mengguncang bumi. Dengan hati-hati, dia bertanya, apa itu? Tianlang Jun mendengarkan dengan saksama sejenak. Mereka tiba jauh lebih cepat dari yang kukira. Dia berbalik ke arah Zhu Zilang. Berapa banyak? Zhu Zilang berkata, setidaknya 200. Tianlang Jun tersenyum, menangkap 10 saja sudah sangat sulit. Ini pasti benar-benar sulit baginya. Shen Qingqiu tidak dapat memahami apa yang mereka bicarakan, tetapi tampaknya mereka tidak berniat memberikan pencerahan. Tianlang Jun menepis gumpalan pasir dari bahunya, lalu berkata, Dewa Puncak Shen, sejak 5 tahun yang lalu keponakanku telah mencoba memaksamu untuk memutuskan hubungan dengan sekte Gunung Changqiong. Apa pendapatmu tentang ini? Apakah kamu ingin pergi bersamanya? Kau secara praktis telah membawa orang itu ke dalam makam leluhur dan kau masih menanyakan pertanyaan yang tidak berguna ini. Tunggu sebentar. 5 tahun yang lalu, memutuskan hubungan.
Hati Shen Qingqiu berdebar kencang. Dia berseru, penabur kota Qinlan. Apakah itu bagian dari rencanamu untuk membuatku meninggalkan sekte Gunung Changqiong? Sekarang dia memikirkannya, alasan dia tidak bisa kembali ke sekte adalah karena semua yang telah dimulai di kota Qinlan. Shen Qingqiu bertanya, penabur yang mengarahkan jarinya ke arahku, itu perbuatanmu. Zhu Zilang menundukkan kepalanya. Tianlang Jun menepuk pundaknya seolah mendorongnya. Awalnya, itu hanya eksperimen untuk memecahkan masalah kekurangan makanan suku Iblis Selatan. Kebetulan, Dewa Puncak Shen hadir. Zhu Zilang hanya ingin Dewa Puncak Shen memutuskan keinginan untuk kembali ke kemanusiaan, itu saja. Shen Qingqiu segera memelototi Zhu Zilang. Jadi, yang disebut pembayaran kembali adalah membuat penabur mencemarkan nama baiknya, bukankah ini terlalu curang? Bantuan seekor ular benar-benar tidak dapat diandalkan. Zhu Zilang berkata dengan lembut, Tuan Abadi Shen, Junsang berkata bahwa dia ingin melenyapkan keempat sekte besar, tanpa meninggalkan satu orang pun hidup. Orang yang rendah hati ini dengan tulus tidak menginginkannya, pada saat itu. Shen Qingqiu menahan amarahnya, berkata, Ciu Haitang juga perbuatanmu. Tianlang Jun berkata, aku tidak mengenali namanya. Dia memandang Zhu Zilang, yang menoleh untuk melihat Shen Qingqiu. Zhu Zilang berkata, wanita itu benar-benar bukan seseorang yang kukenali. Ciu Haitang yang tiba-tiba muncul dan para penabur menyerang Shen Qingqiu kiri kanan dalam serangan penjepit, memaksanya untuk menyerah ke istana Huanhua dan dipenjara di penjara air, benar-benar hanya kebetulan. Lupakan, sekarang setelah hal-hal menjadi seperti ini, itu tidak lagi menjadi masalah. Shen Qingqiu berkata, apa alasan lainnya? Tianlang Jun dengan tenang menjawab, memanggil Dewa Puncak Shen ke sini juga karena keegoisanku sendiri. Dia mendesah, anakku itu, membesarkannya selama bertahun-tahun benar-benar merepotkan Tuan Puncak Shen. Meski sudah lama ia curiga bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Luo Binghe, mendengar namanya masih membuat hati Shen Qingqiu bergetar. Dia dengan enggan mencoba untuk memompa dirinya sendiri, sebelum bertanya, Luo Binghe. Apa hubungannya ini dengan dia? Tianlang Jun mendengus, menundukkan kepalanya. Bagaimana aku mengatakan ini? Aku telah memperhatikan bahwa terhadap Dewa Puncak Shen, dia sangat. Meskipun kata-katanya tidak jelas dan tidak konkret, menghindari pertanyaan sepenuhnya, Shen Qingqiu masih tidak mengalami kesulitan untuk merangkai teori. Di saat Tianlang Jun memiliki tubuh ini untuk berkembang, ketika energi iblisnya menjadi lebih kuat dan kultivasinya mulai pulih, tubuh yang dia gunakan akan mulai semakin berantakan, membutuhkan perbaikan keseluruhan. Cepat atau lambat, dia akan membutuhkan tubuh baru. Tubuh ini akan bekerja paling baik jika itu adalah seseorang yang terkait dengannya, iblis surgawi yang serupa. Jika tubuh ini kebetulan adalah hibrida dan mampu menggunakan dua sistem kultivasi terpisah, itu akan menjadi lebih baik. Siapa yang tubuhnya lebih cocok daripada Luo Binghe? Shen Qingqiu menyipitkan matanya. Jadi, alasan mengapa kamu memanggil kembali jiwaku adalah untuk menariknya ke makam suci. Tianlang Jun berkata, Dewa Puncak Shen adalah orang yang tanggap. Shen Qingqiu memperingatkannya, Luo Binghe belum mengambil alih posisi awalmu. Dia tidak bisa memasuki makam suci, bahkan jika dia mau. Tianlang Jun menatapnya dengan percaya diri. Selama dia mau, dia pasti bisa datang. Shen Qingqiu perlahan berkata, tidak peduli apa yang ingin kau lakukan, dia adalah putramu. Tianlang Jun berkata, memang. Anakmu dan Susian. Tianlang Jun berkata lagi, jadi. Mendengar kata-kata ini, Shen Qingqiu akhirnya yakin. Dalam beberapa kalimat yang disebutkan Tianlang Jun tentang Luo Binghe, meskipun ekspresi senyumnya tetap sama, kata-kata dan ekspresinya semuanya dingin. Citra Tianlang Jun yang penuh kasih dan adil dalam pikiran Shen Qingqiu itu segera menghilang. Sekarang, dia menyadari bahwa setiap kali Tianlang Jun berbicara tentang Susian, nadanya tidak pernah goyah. Dia dengan senang hati menyebut Luo Binghe sebagai anakku ini, tetapi orang akan sulit berpikir bahwa mereka memiliki hubungan ayah-anak. Tidak hanya Tianlang Jun bukan seorang pasifis, tetapi dia juga tidak romantis. Itu benar-benar menumbangkan pemikiran Shen Qingqiu yang sudah lama dipegang, dan mungkin angan-angan. Sebenarnya ini normal, klan iblis memandang emosi dengan penghinaan dingin, lebih memilih makanan enak, pengaruh, dan kekuasaan. Hanya saja,
Melihat sikap tidak peduli ini secara langsung, Shen Qingqiu merasa tidak nyaman. Luo Binghe benar-benar anak yang tidak dicintai. Shen Qingqiu selalu menggunakan pot hitam kota Qinlan untuk menghancurkan kepala Luo Binghe. Anak ini, dengan wajah sedih begitu lama, telah mencoba untuk membela diri berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Belum lama ini ketika mereka berpisah, Shen Qingqiu bahkan menggunakan kata-kata kasar untuk menegurnya. Dia sangat membenci Tian Langjun. Namun, jika seseorang mempertimbangkannya, dia sendiri tidak jauh lebih baik. Dia telah sangat menyakiti Luo Binghe. Makam itu baru saja jatuh ke dalam keheningan yang mematikan ketika gelombang kedua hewan mengaum dan pertempuran datang. Kali ini bahkan lebih ganas, suara pergolakan semakin dekat dari saat itu. Pada titik ini, Shen Qingqiu tidak bisa berdiri lebih lama lagi. Sambil menggenggam peti mati, dia bertanya, bisakah seseorang menjelaskan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum dia bisa menyelesaikan, semua batu berharga yang tertanam di mausolem mulai berjatuhan. Ketiga orang di dalam aula istana bereaksi cepat, dengan cepat melangkah jauh. Dengan tabrakan tiba-tiba, sebuah benda yang sangat berat menghantam atap aula istana, mendarat di tengah ruangan. Asap dan debu bercampur dengan sinar cahaya dari atas, menampakkan sosok hitam. Luo Binghe berdiri di atas kepala binatang raksasa hitam pekat, jubah hitamnya mengepul liar dalam debu. Pedang Xin Mo terhunus di punggungnya. Sepasang mata berkilau merah dalam cahaya, menghadap ke tempat kejadian dengan niat membunuh yang ganas. Akhir chapter 57. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.